ready to rock. Coming back to haunt you. There's a hostage situation now. Halo guys, kita ketemu lagi di review film by Retno Baraya Channel. Kali ini saya mau ceritain review dan alur film Hollywood yang rilis udah cukup lama sekitar tahun 1996, berjudul The Rock. Pemain filmnya udah gak asing lagi. Artis kawakan semua kayak Nicolas Cage, Sean Connery, dan Ed Harris. Film ini udah rilis sekitar 22 tahun yang lalu. Kalian jangan bayangin pemainnya hari ini yang udah pada tua ya. Waktu main film ini ya mereka belum tua-tua banget hehehe. Film ini bergenre drama full action. Bersetting di sebuah pulau kecil yang di dalam pulau itu ada sebuah penjara bernama Alcatraz. Ya kalau di Indonesia kurang lebih seperti penjara Nusa Kambangan ya guys. Nah penjara Alcatraz ini memang benar-benar ada ya guys, tepatnya di Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat. Namun sejak tahun 1963 penjara ini sudah tidak lagi digunakan oleh pemerintah Amerika dan sekarang fungsinya beralih menjadi tempat wisata sejarah guys. Oke, balik lagi ke film The Rock. Jadi awal kisah film ini adalah sakit hati dan beban moral seorang jenderal veteran perang kepada para anak buahnya yang gugur, yang kesejahteraannya kurang diperhatikan oleh pemerintah Amerika. Nah si Jenderal Hamel ini yang diperankan oleh Ed Harris, bersama satu peleton anak buah yang terlatih dan setia kepadanya memulai sebuah pemberontakan kepada pemerintah Amerika, dengan tuntutan kesejahteraan hidup dirinya dan anak buahnya yang telah gugur dan masih hidup. Uanglah intinya. Sebenarnya si Jenderal Hamel ini udah melalui berbagai cara guys. Dari cara diplomasi sampai akhirnya cara pemberontakan karena aspirasinya gak didengar oleh pemerintah. Jenderal Hamel dan anak buahnya yang pastinya adalah tentara perang terlatih, mencuri 15 misil berisi gas beracun biochemical weapon yang sangat berbahaya dari pangkalan militer mereka guys, dan memilih penjara Alcatraz di pulau kecil ini sebagai basis mereka. Singkat cerita saat itu sedang banyak turis yang mengunjungi penjara Alcatraz ini, tanpa mereka ketahui bahwa wilayah ini sudah dalam kekuasaan komplotan Jenderal Hamel. Para turis nggak curiga karena komplotan Jenderal Hamel ini memakai seragam resmi US Marine. Mereka pikir ya emang tentara yang lagi bertugas aja. Nah jadilah turis-turis ini dikunci di dalam penjara sebagai sandera oleh Jenderal Hamel untuk mengancam pemerintah menuruti tuntutan sang jenderal berupa uang 100 juta US dollar. Dimulailah negosiasi antara jenderal dengan presiden dan jajarannya. Dengan mengusung para sandera, jenderal minta disediakan uang 100 juta US dollar dan helikopter untuk dia dan anak buahnya. Selain sandera para turis ini, sang jenderal juga mengancam peluncuran misil gas beracun ke arah pemukiman penduduk di San Francisco. Jenderal kasih pemerintah waktu 24 jam untuk transfer uang tersebut ke rekeningnya guys. Dengan waktu yang sedikit itu secara rahasia pemerintah mengirim regu penyelamat berupa anggota SEAL, satu orang ahli biochemical weapon yang diperankan Nicolas Cage sebagai agen Stanley, dan satu orang spesial mantan agen rahasia Inggris. Satu-satunya orang yang dulu pernah berhasil kabur dari penjara Alcatraz yaitu agen John yang diperankan Sean Connery. Dalam misi penyelamatan sandera dan penjinakan misil ini, seluruh anggota SEAL mati karena terlibat baku tembak bersama anak buah sang jenderal. Tersisalah hanya 2 orang. Agen Stanley yang cuma tahu soal chemical weapon tanpa punya ilmu bela diri apalagi cara menggunakan senjata api. Dan si agen John yang kadang tingkahnya gak bisa ditebak. Mereka berdua berjibaku dengan waktu untuk segera menjinakkan 15 misil tersebut sambil main kucing-kucingan dengan anak buah Jenderal Hamel. Sebenarnya Jenderal Hamel ini bukan sosok yang kejam guys. Dia cuma minta keadilan untuk anak buahnya yang gugur dalam banyak misi perang. Meminta pemerintah Amerika memperhatikan tunjangan yang pantas untuk keluarga yang ditinggalkan. Terbukti ketika waktu deadline transfer uang sudah mepet dan sang jenderal terpaksa meluncurkan salah satu misilnya itu. Sang jenderal pada akhirnya merubah titik koordinat misil untuk jatuh di laut, bukan di pemukiman penduduk. Pokoknya guys film ini bener-bener patut ditonton buat kamu penyuka film action dengan alur cerita yang jelas.
Meskipun ini film lama ya guys, tapi beneran film ini gak bakal bikin kamu boring dari awal sampai akhir. Alur ceritanya rapi, bagus, gak pecah kemana-mana, actionnya dapat, gregetnya dapat, lucunya juga ada dari karakter si agen John ini. Oke lah pokoknya. Oke, untuk endingnya saya susah ya ceritainnya gimana karena lebih banyak adegan actionnya daripada dramanya. Kalian harus tonton sendiri ya guys ya. Sekian dulu alur cerita film The Rock dari saya. Jangan lupa nonton filmnya.